Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau menunjukkan satu gambar kepada Bapak dan Ibu. Gambar yang orang bawa payung, nah ini dia. Ada yang tahu ini tentang apa? Mungkin ada yang tahu. Ini adalah namanya aksi Kamisan. Aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh banyak orang, dan yang mereka lakukan adalah mereka pakai pakaian hitam, celana rok hitam, semua hitam, bawa payung hitam, lalu kemudian mereka bersama-sama berdiri di Istana Negara untuk pada akhirnya melakukan aksi Kamisan ini. Dan ini aksinya udah lama, dari tahun 2007. Pokoknya tahun ini 18 tahun mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini melakukan aksi protes damai terhadap yang terjadi di masa-masa lalu tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Ya, ini aksi Kamisan ini sebetulnya waktu paling awal diprakarsai oleh seorang ibu yang anaknya tertembak waktu tragedi 98 kalau tidak salah. Betul ya? Bu Guru mengkonfirmasi. Sehingga mulai dari 18 tahun yang lalu, mulai dari Ibu Sumiarsih namanya ya. Lupa saya namanya. Saya agak teralihkan karena ada nama Ibu Sumiarsi juga ya. Pokoknya satu orang ibu ini datang ke Istana Negara, lalu kemudian karena banyak korban-korban, keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia yang pada akhirnya kayaknya kita mendapatkan kesan bahwa pemerintah agak lambat dalam menangani itu, sehingga mereka datanglah ke Istana Negara tiap hari Kamis sore dan menyuarakan agar pemerintah tidak melupakan dan mengusut dan menuntaskan tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Dan sudah berlangsung lama. Sampai hari ini tuh 800-an lebih aksi Kamisan sudah dilakukan selama 18 tahun. Jadi aksi Kamisan menjadi satu simbol perjuangan bangsa Indonesia melawan lupa gitu ya, bahwa dulu ada pelanggaran HAM nih, dulu ada kejadian di mana kita mendapatkan duka tapi pemerintah tidak menyelesaikan, yang pada akhirnya selama 18 tahun juga kita belum tahu nih ujungnya bagaimana gitu ya, karena jawabannya tidak kunjung datang. Dan aksinya meluas, bukan hanya di Istana Negara tapi kayaknya di kota-kota lainnya mulai muncul aksi Kamisan Bali, aksi Kamisan Pekanbaru, segala di semua kota pada akhirnya menjadi gerakan yang global se-Indonesia gitu ya. Nah, saya mau ngawali cerita tentang aksi Kamisan itu karena dalam pembacaan Alkitab kita hari ini kita pun juga bertemu dengan perjuangan seorang ibu yang secara eksplisit di dalam perikop kita, Yesus menceritakan tentang perumpamaan kan ya. Bukan hanya seorang ibu, tapi Yesus juga menunjukkan bahwa ibu ini adalah seorang janda yang berjuang untuk memperoleh keadilan gitu ya, yang diperhadapkan dengan hakim, dan ibu ini mendapatkan pengabaian dalam waktu yang sepertinya cukup lama juga. Jadi ya kira-kira samalah seperti apa yang dialami oleh aksi Kamisan, bahwa ada pengabaian dalam waktu yang cukup lama. Ibu ini pun pada awalnya sewaktu dia memperjuangkan menuntut haknya, keadilan bagi dirinya, dia pun mendapatkan pengabaian, penolakan, penundaan dalam waktu yang cukup lama dalam teks perikop kita hari ini. Dan bukan tanpa alasan kenapa Yesus menempatkan tokohnya adalah seorang perempuan, seorang ibu, lalu kemudian juga menyebutkan bahwa ibu ini
seorang janda, dan kemudian diperhadapkan dengan hakim. Dan kita tahu di dalam teks kita tadi bahwa hakimnya adalah hakim yang ada yang pakai TB2, TB1 nggak? Masih pakai bahasa hakim yang lalim ya? Judulnya masih pakai apa? Perumpamaan tentang hakim yang lalim? Oh, yang tak benar. Jadi diperhadapkan dengan hakim yang jahat. Yang kalau misalnya kita melihat di dalam perjanjian lama, posisi dari seorang ibu yang menjanda dan kemudian hakim di Israel itu nggak boleh sama sekali melakukan apa yang dilakukan oleh hakim dalam perikop kita hari ini. Oh, saya punya gambar satu lagi. Saya lupa nih. Nah, ini dia. Jadi kan gambar yang ini ya, gambaran tentang ibu janda berhadapan dengan hakim, mengalami penundaan, penolakan semuanya gitu ya, tapi ibu janda ini terus-menerus memperjuangkan haknya. Dan yang menarik, karena kalau misalnya ini orang Israel, ini udah diomelin sama Tuhan nih hakimnya. Gak boleh orang Israel memperlakukan, ya saya kasih contoh Keluaran 22 ayat 22 ya, seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas, dan itu banyak ayatnya. Jadi penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang ya ada kesulitan, ada hal yang dihadapi dalam kehidupan mereka, seorang ibu janda, anak yatim, anak piatu, orang asing, bahkan di PL orang asing. Orang yang numpang di negerinya bangsa Israel, itu juga dijaga oleh Tuhan dan tertulis dalam teks PL maksudnya. Jadi sewaktu Yesus memperhadapkan seorang ibu janda, yang harusnya kalau misalnya dia ketemu dengan hakim Israel, maka hakimnya pasti akan memprioritaskan ibu janda ini. Tapi kemudian dia bertemu dengan hakim yang lalim, sehingga kita menjadi tahu bahwa perjuangan ibu ini menjadi sangat-sangat berat gitu. Berhadapan dengan hakim yang bukan hanya nggak menghormati orang, tapi juga sekaligus hakim ini nggak kenal dengan Tuhan gitu kan ya, dalam ayatnya. Boleh lihat kembali ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya kita di dalam teks kita hari ini tuh kita bertemu dengan banyak sekali hal yang diperhadapkan oleh Tuhan Yesus. Yang paling pertama ini ada ibu janda, lalu kemudian ada hakim, lalu kemudian bukan hanya ini yang diperhadapkan, tapi hakim ini juga diperhadapkan dengan siapa? Dengan hakim orang Israel, pemimpin orang Israel yang harusnya nggak boleh seperti ini. Lalu kemudian di dalam ayat 4 dan 5, pada akhirnya Tuhan Yesus juga bilang bahwa bahkan seorang hakim yang tidak seperti, ya ini kan jadi gambarnya ibu janda, lalu kemudian hakim yang lalim, lalu ada hakim yang seharusnya gitu ya. Bukan hanya tentang di bagian sini, tetapi juga digeser lagi kemana? Ke sini. Bahwa bahkan hakim yang tidak benar sekalipun, sewaktu seseorang berjuang terus-menerus, tidak pantang menyerah, imannya tetap terjaga bahwa saya harus melanjutkan perjuangan ini, maka hakim yang lalim aja pada akhirnya, apa sih istilahnya? Luluh gitu ya. Ya luluhnya walaupun pada alasannya daripada dia gangguin saya gitu kan ya. Tiap-tiap hari datang lalu kemudian teriak-teriak mengganggu, ya udah daripada mengganggu terus ayo sini datang dengerin, maka saya selesaiin kasusnya kamu gitu. Bahkan untuk hakim yang lalim saja pada akhirnya luluh. Dan ayat 5 ada yang menarik Bapak dan Ibu. Karena ada kalimat begini di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Ya, itu dalam bahasa terjemahan. Tapi dalam bahasa Yunani, kata melelahkan ini datangnya dari kata hipopiaze. Hipopiaze, dan saya ngecek ya. Hipopiaze ini adalah arti harafiahnya adalah memberikan luka di mata. Gambaran yang sama digunakan oleh Rasul Paulus waktu dia bilang bahwa
seperti petinju yang membuat luka di mata. Jadi kalau misalnya pakai bahasa aslinya, sebenarnya yang Yesus gambarkan adalah kedatangan. Jadi kan ibu ini ada hakim yang lalim, ibu ini datang terus kepada hakim yang lalim, walaupun ini pada akhirnya penolakan, pengabaian, segala sesuatunya dihadapi oleh ibu ini, tapi kemudian karena dia terus-menerus datang dan digambarkan sampai pada akhirnya hakimnya kan bilang, wah capek juga saya yang ngadepin ibu ini gitu kan ya. Nah, melelahkan itu adalah seperti seseorang yang memukul dan kemudian membuat luka lebam di mata, sehingga pada akhirnya dia bilang oke, berhenti, mari kita dengarkan apa yang menjadi keluhanmu gitu ya. Kegigihan ibu tadi dalam terus datang atau terus memukul gitu ya, kalau bahasa hipopiaze itu, sehingga membuat luka lebam di hakim yang lalim itu, yang pada akhirnya hakim lalim itu menaruh perhatian kepada ibu ini yang awalnya sama sekali abai, yang awalnya sama sekali nggak peduli apa-apa. Nah, kisahnya masih terus berlanjut karena tadi kita udah dapat ya bahwa ada ibu janda, ada hakim yang lalim, lalu kemudian ada gambaran tentang hakim yang seharusnya hakim orang Israel. Tapi bukan hanya berhenti di situ saja, karena Yesus melanjutkan perbandingannya dengan apa? Dengan bukan ya, kita pisahin dulu ya ibu yang janda ini ya. Sekarang hakim yang lalim, hakim yang sebenarnya di Israel, lalu kemudian ditambahin lagi sama Tuhan Yesus dengan apa? Diperbandingkan dengan Allah. Dan agak kejauhan ya, maksudnya kan ini hakim yang lalim, ini Allah yang maha baik, maha adil. Bahkan untuk hakim yang paling bener aja itu juga nggak sebanding gitu kan ya. Apalagi dibandingin dengan hakim yang lalim. Sederhananya Yesus kan berarti kan mau bilang gini ya, kalau hakim yang paling lalim sekalipun, paling tidak adil, paling tidak peduli sekalipun, pada akhirnya luluh oleh perjuangan seorang ibu janda yang tidak kenal lelah untuk memperjuangkan hidupnya, haknya, keadilan untuk dirinya, yang artinya dia memiliki iman yang sangat kuat. Kalau berkaca dari itu saja, maka kenapa kita tidak bisa punya pengharapan dengan hakim yang paling baik, maha adil, maha baik gitu kan ya, dengan Tuhan. Kalau dengan hakim yang lain aja seseorang bisa meluluhkan, apalagi kita berhadapan dengan Tuhan yang maha baik. Jadi diajak sama Yesus tuh untuk orang yang dengarnya memikirkan hal itu. Nah, bahkan sampai di situ kisahnya belum selesai. Di penghujung perikopnya, coba lihatlah ayat 8 ya. Yesus kemudian memberikan perbandingan lagi. Kali ini antara siapa? Digambar, masih gambarnya nggak? Boleh yang gambar yang kedua tadi, Bung Andika? Karena kan Yesus menceritakan kisah tentang perjuangan seorang janda yang di sebelah ini ya. Tapi kan di dalam penceritaannya itu Yesus berbicara kepada orang, kepada pengikutnya. Di gambar yang satunya lagi ya, Yesus menceritakan ada seorang ibu janda gini. Tapi kan Yesus ngomong juga kepada orang yang dengernya. Nah, kali ini di dalam ayat 8 Yesus bergerak lagi, bukan lagi membandingkan antara hakim yang lalim dengan hakim Israel, dengan Tuhan yang adalah hakim yang maha adil gitu ya. Tapi kemudian Yesus lagi membawa pergerakannya menjadi, ini ada ibu janda yang posisinya di status sosial pada waktu itu sudah jelas menjadi tidak cukup kuat juga, tidak sekuat orang-orang yang hidup seperti biasanya, maksudnya ya masih berkeluarga atau apa gitu ya. Lalu dibenturkan lagi kepada siapa? Kali ini bukan kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam perikop, tetapi kali ini
Justru Yesus mengajak orang-orang yang mendengarnya, ya berarti yang gambar sebelah mana? Sebelah sini. Waktu Yesus ngomong pada orang-orang, ya murid-muridnya, dan berarti juga kan ngomongnya ke kita ya. Karena kita kan bukan tokoh di dalam teks ya. Kita adalah orang yang mendengarkan apa yang Yesus omong. Diperbandingkannya antara kegigihan ibu janda tadi dengan siapa sekarang? Dengan orang-orangnya, orang-orang yang mendengarnya. Karena ini bingkainya kan ini ya, akhir zaman nanti sewaktu Tuhan Yesus datang kembali, ayat pertama. Jadi sewaktu Yesus ngomong tentang ini ada ibu janda yang gigih luar biasa, imannya kuat sekali, dipuji betul, tapi kemudian di bagian paling akhir justru ibu janda ini menjadi contoh teladan yang membuat Yesus bertanya, nanti kalau sewaktu aku datang kembali ke dunia ini, apakah aku akan menemukan iman seperti ibu janda itu? Berarti kan pertanyaannya ke siapa? Ke orang-orangnya, ke pengikut Yesusnya kan ya? Nah, dari sana saya mau ngajak kita untuk merenung sedikit. Maaf ya agak panjangan, karena emang jalan ceritanya cukup panjang gitu ya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah sewaktu Yesus bertanya, adakah anak manusia nanti sewaktu datang kembali, adakah ia akan mendapati iman di bumi? Maksudnya, adakah iman ibu janda itu yang berjuang gigih, menguatkan imannya dan akhirnya dia menemukan jawabannya, adakah itu juga ditemui oleh Kristus kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah, saya mau nanya, apakah kalau kita misalnya berkaca pada kehidupan kita lah ya, dalam keseharian hidup kita, menurut Bapak dan Ibu deh, sama, saya juga nanya ke diri saya sendiri. Berarti menurut Bapak dan Ibu, menurut teman-teman muda, menurut saya, apakah hidup kita berpadanan dengan sikap perjuangan ibu janda dalam perikop kita hari ini, dalam menghadapi penolakan, pengabaian. Penolakan itu termasuk waktu anak-anak muda ditolak juga ya. Bekerja ditolak, berusaha untuk dekat ditolak gitu, penolakan, pengabaian, dan penderitaan, pergumulan-pergumulan. Apakah sewaktu kita hari ini melihat diri kita, lalu kemudian berkaca pada ibu janda dalam teks perikop kita, menurut kita berpadanan nggak? Kan jawabannya bisa dua ya. Ini kita bahas aja nih dua jawabannya nih. Jawabannya kan bisa dua ya. Jawaban yang pertama adalah Bapak dan Ibu, siapapun orangnya, atau saya, akan menjawab, ya saya berpadanan Pak, karena saya juga memperjuangkan sedemikian rupa, dan saya percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya, sehingga penundaan-penundaan segala macam, saya kuat dan saya setabah itu. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa kejadiannya sudah menjadi masa yang kemarin gitu ya. Maksudnya, saya pernah berada di situasi itu dan kemudian saya melakukan apa yang dilakukan oleh seperti ibu janda tadi, dan kemudian saya tahu jawaban Tuhan adalah yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Berarti kan jawaban yang pertama ya. Kita akan menjawab apakah kita berpadanan dengan ibu janda ini. Kayaknya iya deh Pak, dan saya bersyukur karena itu, karena saya punya pengalaman iman seperti ibu janda tadi. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu jawabnya seperti itu ya, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan mengajak sebetulnya bahwa bersyukurlah kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa menjawab seperti itu, sehingga kan berarti kan Bapak dan Ibu kita punya pengalaman iman yang sewaktu kita melihat kembali berkali-kali kepada peristiwa itu di sepanjang sejarah kehidupan kita ke depan, maka kita akan bersyukur. Ya kan ya? Tuhan, saya bersyukur karena saya pernah ada di situasi itu, saya juga udah memperjuangkan dan mempertahankan iman, dan kemudian saya melakukan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya, dan akhirnya saya tahu bahwa Tuhan memang menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya.
Itu kan rasa syukur pribadi. Berkat dari Tuhan kepada kita sebagai pribadi. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa seperti itu, maka saya mau mengajak kita untuk segala sesuatu yang sudah kita tahu bahwa Tuhan memberkati hidup kita secara pribadi, maka mari kita juga menjadikan berkat itu bukan hanya berkat yang disyukuri oleh kita sebagai pribadi atau kita sebagai keluarga, tetapi ya mari jadikan berkat itu juga yang memberkati kehidupan orang lain. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara yang paling sederhana ya. Ya jangan dikekepin aja itu cerita kesaksian iman itu. Dikekepin apa namanya? Dipendem sendirian gitu. Dipendem sendirian, nggak mau dilepasin, nggak mau diceritain, disimpan sendirian. Sehingga pada akhirnya berkatnya ya hanya memberkati kehidupan Bapak dan Ibu saja. Padahal sewaktu kita membangun hubungan yang personal pribadi dengan Tuhan, dan kita dikuatkan iman kita, lalu kemudian kita berjuang seperti Ibu tadi ya, lalu kemudian kita tahu bahwa Tuhan memberkati perjuangan kita, berarti kan ini kan berkat yang sangat pribadi gitu kan ya, orang lain nggak tahu. Nah, yang saya mau ajak adalah bagaimana kalau misalnya kita juga berbagi kesaksian tentang apa yang telah Tuhan lakukan sewaktu kita menjawab dengan model yang pertama ini ya. Jangan cuma disimpan sendirian. Ngomonglah, kuatkanlah orang-orang yang pasti juga punya pengalaman yang setipe dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan itu akan menjadi kesaksian yang menguatkan, bukan hanya menguatkan saya, bukan hanya menguatkan Bapak dan Ibu, tapi juga mengubah berkat itu menjadi berkat yang memberkati kehidupan bersama. Itu bagian yang pertama tuh. Cuma 2 bagian nih, habis 2 bagian ini selesai gitu ya. Kalau memang Bapak dan Ibu jawab, saya kira saya ada masa di mana saya bersyukur karena saya bisa melakukan seperti yang dilakukan Ibu Janda itu, bersyukurlah. Dan satu hal lagi, jangan cuma disimpan. Bersaksilah, ngomonglah sesuatu, jadikan berkat pribadi itu menjadi yang memberkati orang lain juga. Yang kedua, dan ini jauh lebih ribet ya. Kan kalau tadi bilangnya bagaimana menjawabnya? Kayaknya saya iya deh, gitu kan ya jawabannya. Nah, tinggal satu jawaban lagi. Sewaktu ditanya kita sama enggak dengan Ibu Janda dalam bacaan kita yang kuat iman, kuat berjuang menghadapi persoalan, lalu ada orang yang menjawab enggak. Nah, ini lebih ribet lagi. Dan akan menjadi lebih ribet lagi sewaktu seseorang menyadari bahwa kayaknya saya enggak sekuat Ibu Janda ini. Saya ketemu dengan penolakan sekali, iman saya langsung hancur, semangat saya langsung runtuh, saya langsung pundung ke Tuhan dan segala macam gitu ya. Dan itu jawabannya enggak. Artinya dia menjawab enggak. Secara pribadi dia ketemu dengan persoalan, lalu kemudian dia imannya menjadi sirna gitu ya, menjadi runtuh, dia menjadi goyah imannya. Dan lebih repot lagi adalah kalau orang ini yang sudah jelas tidak sekuat Ibu Janda tadi ya, sewaktu dia menyadari bahwa dirinya adalah satu pribadi, dan kemudian dia juga menyadari dia nggak pernah ada dalam persekutuan. Nah, itu lebih repot lagi. Udah tahu nggak kuat, udah tahu memikulnya tidak kuat, ditambahin lagi bahwa dia juga tidak mendapatkan kekuatan apapun selain ngandelin dirinya yang gak kuat gitu. Secara pribadi dia terpuruk, secara persekutuan dia absen, lalu dia mau dapat kekuatan dari mana? Dapat kekuatan dari mana? Gak dapat kekuatan dari mana-mana. Orang di kamar
ngerem diri sendirian. Tapi bukankah seringkali pada akhirnya sewaktu kita menjalani kehidupan kita hari ini, mungkin ada kala di mana kita merasa, saya bersyukur saya bisa seperti ibu janda ini yang kuat luar biasa. Tapi seringkali kita melihat diri kita itu ternyata serapuh itu. Rapuh, orang ketemu dengan penolakan aja kita udah pundung gitu ya, udah ambruk. Sewaktu kita menyadari bahwa kita adalah orang yang serapuh itu, iman yang gak sekuat itu, plus ditambah dia juga sadar bahwa di saat itu dia kurang berkait pada persekutuan, sehingga pada akhirnya dia gak mendapatkan kekuatan dari mana-mana gitu ya. Yang bagian paling akhir yang saya renungkan sewaktu saya mempersiapkan ini adalah, bukankah di saat itu, tepat pada waktunya, orang itu akan menyadari bahwa yang dimaksud janda yang berjuang, dan dia tahu bahwa dia gak sepadan dengan ibu janda ini, maka sebenarnya yang menjadi ibu janda itu memang gak pernah kita, gak pernah diri kita, karena kita ini rapuh. Yang menjadi ibu janda itu adalah selalu dan selalu Tuhan. Tuhanlah yang terus-menerus memperjuangkan sewaktu kita rapuh. Tuhan yang memperjuangkan sewaktu persekutuan kita menjadi kehilangan arah dengan persoalan-persoalan yang ada, dan Tuhan yang selalu menguatkan, karena kita selalu jadi bagian yang rapuhnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, amin.